Perilaku hikikomori tidak lagi terbatas pada negara Jepang. Kasusnya di luar Jepang sudah ditemukan pada tahun 2005. Lokasi ditemukannya itu amat jauh dari negeri asal kata hikikomori itu sendiri, yaitu di negara Oman, sebuah negara di pinggiran Jazirah Arab dengan kultur Islam. Kasus seorang hikikomori dari Oman ini dipelajari oleh para peneliti dari Universitas Tokyo dan Universitas Sultan Qaboos. Mereka mendeskripsikan kasus ini dalam sebuah case vignette. Salim, seorang pemuda Oman berusia 24 tahun, didesak oleh keluarganya untuk berkonsultasi ke rumah sakit di Muscat. Keluarganya bilang Salim sudah 5 tahun ini perilakunya selalu reklusif dan terlihat kesepian, sehingga ia minim berinteraksi dengan orang termasuk keluarganya sendiri. Ia telah menolak pekerjaan yang telah direncanakan keluarganya, dan juga menolak untuk ikut pendidikan vokasi. Riwayat tumbuhnya normal-normal saja, namun ia memang sudah pemalu sejak kecil. Keluarganya juga tidak punya riwayat gangguan mental atau neurologis. Pada konsultasi berikutnya, Salim ini diwawancarai sendiri tanpa keluarganya. Ternyata Salim jadi lebih proaktif. Dia menyangkal punya gangguan psikologis, pengalaman hidup yang buruk, atau penyalahgunaan obat. Dia mengaku dirinya lebih suka hidup menyendiri. Katanya, dia berhenti bersosialisasi dan berurusan dengan orang lain setelah dirundung oleh teman sekolahnya. Jadi ada satu insiden di mana gurunya itu mendadak meminta Salim untuk berbicara saat diskusi di kelas. Dia waktu itu gagap ketika berusaha menjawab. Teman-temannya pun menertawakannya. Salim memendam insiden itu tanpa bercerita ke siapapun. Meskipun ia bergantung pada ibunya, Salim khawatir kalau ayahnya akan mencelanya karena tidak bisa membela diri atau karena bersikap terlalu lembek seperti wanita. Meskipun Salim tidak suka keadaan sekolahnya, ia bisa lulus sekolah dengan predikat rata-rata. Setelah lulus, Salim tidak berhasil mendapatkan pekerjaan dan berangsur-angsur terpuruk dalam kesendirian. Ia pun menjadi reklusif. Salim bercerita bahwa dirinya tidak mau dekat dengan keluarga inti, kerabat dekat, atau orang lain pada umumnya. Dia lebih memilih menghabiskan waktu berdiam diri dalam ruangan tanpa ada yang mengganggu. Ayahnya itu sering menggedor-gedor pintu kamarnya untuk memarahinya karena bersikap malas. Ayahnya juga mencelanya karena tidak sholat atau karena tidak melakukan sesuatu yang kelihatan bermanfaat. Salim bilang ke dokter bahwa ia suka jika ruangannya gelap. Dia tidur di waktu siang dan tetap bangun saat malam untuk nonton TV atau main game. Dia biasa mengambil makanan yang ditaruh di depan pintu kamarnya dan mengembalikan nampan kosong kalau sudah makan. Ketika anggota keluarganya pergi bekerja atau tidur di malam hari, dia menyelinap ke dalam dapur untuk mengisi stok makanan dan minuman dalam ruangannya. Salim juga mengeluh bahwa keluarganya pernah membawanya ke berbagai rumah sakit di Oman bahkan di luar negeri untuk mendapatkan penanganan. Ia sangat membencinya. Dia pernah didiagnosa depresi dan skizofrenia tipe negatif, tapi informasi yang dapat mendukung diagnosanya itu meragukan. Berbagai obat psikotropika pernah diresepkan, namun ia enggan meminum obat itu. Keluarga Salim juga pernah membawanya ke peruqyah karena menurut kepercayaan lokal di Oman, perilaku reklusif Salim ini dianggap sebagai akibat dari kerasukan setan. Namun, itu tidak berhasil. Bahkan, Salim pernah pula dibawa ke syaman atau dukun, namun sia-sia juga. Oleh karena itu, penanganan medis dan tradisional ternyata tidak membawa dampak terhadap fungsi interpersonalnya si Salim. Melalui pengecekan pun, kondisi kognitif dan psikiatrinya ternyata normal. Jadi tidak ada yang salah dengan kondisi otaknya. Keluarga Salim meminta nasihat akan bagaimana membantu Salim. Jadi tim dokter pun mengundang keluarga Salim untuk ikut sesi nidoterapi. Nidoterapi bertujuan untuk memodifikasi lingkungan agar meminimalisir dampak buruk terhadap individu dalam lingkungan itu. Modifikasi lingkungan dalam hal ini adalah merubah perilaku keluarga si Salim terhadapnya. Jadi ketimbang menerapkan perilaku keras terhadap Salim, keluarganya didorong untuk bersikap mengakomodir dan mengurangi nada-nada kasar kapanpun mereka saling bertemu. Ayahnya juga berhenti menggedor-gedor pintu untuk membangunkan Salim. Ketika anggota keluarga mengurangi kritiknya terhadap Salim, dia pun mulai bersosialisasi dengan salah satu anggota keluarganya. Kadang-kadang dia bersedia bepergian bersama keluarganya untuk jalan-jalan, piknik, atau makan. Tahun lalu ketika ada lowongan kerja paruh malam, ternyata dia mau bekerja. Karena kerjanya malam, maka ia masih minim berinteraksi dengan orang.
Namun syukurnya, 7 tahun setelah ia berperilaku reklusif dan 2 tahun menjalani konsultasi dengan psikiater, sekarang dia baik-baik saja dan sudah memiliki pekerjaan tetap. Kenapa nidoterapi ini bisa bekerja bagi seorang hikikomori seperti Salim? Menurut peneliti Tyler, nidoterapi ini berusaha meminimalisir masalah-masalah yang ditimbulkan lingkungan kepada penderita dan juga sebaliknya. Jadi, bertolak belakang dengan prinsip psikoterapi tradisional, nidoterapi itu menghendaki lingkungan luarnya untuk menyesuaikan dengan pasien itu, kalau dia menolak penanganan atau tidak mampu berubah. Dalam kasus Salim, nidoterapi ternyata dapat mengurangi perilaku penarikan dirinya dari sosial. Penulis paper ini berspekulasi tentang alasan kenapa ini bisa terjadi. Mereka menjelaskan bahwa perilaku antisosial si Salim dicirikan dengan rasa takut akan penilaian sosial. Rasa takut itu menimbulkan perilaku antagonistik kepada lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, ketika ayahnya berhenti menggedor-gedor pintu ruang Salim dan anggota keluarganya berhenti mengkritisi atau menilai-nilai si Salim, maka rasa takut dan antagonismenya menjadi berkurang. Lanjut, ketika anggota keluarganya menerapkan pendekatan yang mengakomodir fungsi interpersonal reklusifnya, ia pun menjadi lebih bisa bersosialisasi karena distres dan penderitaan yang membuatnya menarik diri berangsur-angsur berkurang.